laporan lah. Silaturahmi ke Pak Surya. Pak Surya kan senior ya. Pak Surya yang pertama kali mendeklarasikan Nasdem khususnya mendeklarasikan Pak Anies, tentu gelombang ini saling update, mengupdate, saling silaturahmi satu sama lainnya. Jadi ini bagian dari proses juga. Pak Surya mengatakan komunikasi harus berjalan secara kontinu, berjalan secara terus-menerus untuk kemudian tidak ada sekat-sekat. Kita harus jalin terus dikomunikasikan antara Partai Nasdem, kemudian ada PKS dan juga Partai Demokrat adalah kapan ini akan dideklarasikan. Mereka akan mendeklarasikan sebagai koalisi perubahan. Tadi sempat kami tanyakan apakah pertemuan pada hari ini juga akan memantapkan jalan menuju deklarasi. Kemudian dijawab belum. Hari ini akan betul-betul saling update saja pertemuan. Misalnya pasca kemarin PKS akhirnya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, nanti akan saling update internal dari partai masing-masing, baik itu dari PKS maupun juga dari Partai Nasdem. Sementara kapan akan dilakukan deklarasi, kalau sebelum-sebelumnya sempat disebutkan pada bulan ini, pada bulan Februari 2023 deklarasi ini akan dilakukan. Nanti ini akan dibahas bertiga bersama juga dengan Partai Demokrat, karena kita tahu rencana untuk deklarasi koalisi perubahan ini akan dibangun antara tiga partai. Memang untuk pertemuan-pertemuan politik. Kalau saya ingat-ingat, ini terakhir ya waktu sebelum deklarasi Partai Nasdem untuk Pak Anies Baswedan. Ya. Jadi tanggal 2 Oktober itu terakhir pertemuan kami dengan Bang Surya. Karena itu dalam jangka waktu yang lama ini tentu ada rasa kangen lah di antara kami. Ya, kami tentu sekarang ada kesempatan untuk berjumpa Bang Surya Paloh. Dan kebetulan saya dengar dari Pak Sugeng, dari Kak Willy juga bahwa Bang Surya ini kesehatannya sedang kurang fit ya. Karena itu saya datang ke sini tentu adalah menjenguk beliau untuk kemudian juga berharap ya kita doakan supaya beliau cepat sembuh gitu ya, sehat kembali. Saya kira itu intinya. Pak, dari Istanbul apakah sudah melihat hilal tertentu gitu Pak? Hilal apa itu ya? Kan yang sudah saya sampaikan itu hilal gitu, ya. Waktu di bandara itu. Apakah berarti akan ada setelah pertemuan ini mungkin finalisasi kapan deklarasi sebenarnya dari Demokrat, Nasional Demokrat, PKS dan Demokrat? Ya mungkin pembicaraan itu akan ada, tetapi kan penentuan deklarasi bersama itu kan harus bersama-sama. Ya nanti kita akan upayakan ada pertemuan bersama 4 pihak, 3 partai sama capres. Nah di situ kita akan membicarakan kapan deklarasi. Ya, jadi bukan hari ini. Walaupun ada disinggung-singgung hari ini ya. Itu ini aja pemanasan aja. Di bandara kan juga disinggung akan membahas juga mengenai piagam. Apakah nanti juga bisa dibahas poin-poin? Oh iya, saya kira. Tapi di hari ini enggak lah, nggak bicara yang berat. Bang Surya kasihan lah saya. Yang berat-berat bilang kita yang muda-muda aja ya. Gitu. Cukup ya? Oke. Sini. Oke. Sini, mana? Iya. Pergi berlibur bersuka-cita. Cakep. Susuri pantai di Tasikmalaya. Nasdem, Demokrat, PKS ya sekata. Wujudkan Indonesia semakin jaya. Boleh satu lagi? Oke. ya alhamdulillah sangat senang dan ya, sehat lahir batin. Ada beberapa hal yang kita diskusikan, tapi mungkin Pak Sohibul lah yang kemudian akan menyampaikan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran yang kita diskusikan. Silakan Pak Sohibul. Ya, terima kasih Kak Willy dan juga teman-teman media semuanya. Ya, memimpin rombongan ini bersama Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Betul-betul kedaulatan rakyat itu bisa ditunaikan. Nah, tentu yang ketiga juga tadi kami berbicara tentang bagaimana kami koalisi pendukung Anies ini bisa berkontribusi lebih besar ya, bagi perbaikan sistem politik kita ke depan, perbaikan sistem demokrasi kita ke depan. Kalau ngasih pantun jadi agak rileks. Iya. Pergi berlibur bersuka cita. Cakep.
susuri pantai di Tasikmalaya. Nasdem, Demokrat, PKS ia sekata, wujudkan Indonesia semakin jaya. Boleh satu lagi? Oke. Jalan pagi-pagi badan sehat. Semakin sehat, makan alpukat. Perjodohan sudah semakin dekat, persahabatan harus semakin hebat. Semakin erat maksudnya. Itu saja mungkin ya. Moga-moga pertemuan ini akan berlanjut terus dan kita akan galang semua silaturahmi untuk kebaikan bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir dari Mas Sugeng. Ya, sekedar menambahkan tadi sudah secara panjang lebar dijelaskan 2 jam pertemuan itu sungguh luar biasa, bahwa kami mendiskusikan masalah-masalah besar kebangsaan. Contohnya apa? Bahwa kami bersepakat bahwa dalam periode hari-hari ini di mana krisis juga tidak mudah ke depan tampaknya, maka tadi bagaimana disampaikan oleh Bung Saiful Iman tadi, kita semuanya berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik ini dengan baik. Jadi segala upaya Ya, teman-teman mau. Oh ya, ada. Satu ya, kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, semua kita sudah mengetahui, namun karena kita belum juga buatkan videonya, tentang pertemuan antara pimpinan Nasdem dan PKS atau pimpinan PKS dengan Nasdem yang kemarin berkunjung di Nasdem Tower, ya. Pimpinan PKS yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Syuro Sohibul Iman yang juga mantan Ketua PKS, ya, Sohibul Iman. Kemudian juga bersama sekjennya, sekjen PKS dan lain-lain. Kawan-kawan sekalian, di antara yang kita juga sudah dengar, nanti kita petikan juga, kita ada lakukan screenshot terhadap beberapa berita yang terkait secara langsung dijelaskan setelah pertemuan itu, dan beberapa gambar lah. Nah, ada yang kita mau ingin sampaikan pada kesempatan ini sebagai pengantar ke arah itu, bahwa apa yang meragukan publik, ya, seakan-akan sebagian publik, mungkin sebagian saja, karena opini begitu banyak deras mengatakan bahwa tidak akan terjadi koalisi perubahan itu, atau mengatakan Anies tidak, bahkan Anies jauh hari mengatakan Anies tidak mungkin dapat tiket capres, gitulah. Bahkan ada yang sampai seorang aktivis, seorang surveyor mengatakan bahwa meyakini betul bahwa Anies tidak akan dapat tiket pencapresan atau tiket partai lah, tidak ada partai yang mendukung dia, sampai mempertaruhkan, ya, mobilnya, yaitu mobil Alphard. Nah, saudara sekalian, itu di akhir tahun lalu. Tetapi kenyataannya ketika pada akhir tahun lalu Nasdem mengumumkan pencapresan Anies pada akhir bulan Oktober 2022, kemudian disusul dengan pertemuan pembentukan tim kecil antara Demokrat dengan PKS dan Nasdem untuk menggodok tentang pencalonan Anies itu, walaupun kedua partai itu pada saat itu sampai akhir tahun yang lalu, awal bulan Januari 2023 juga belum ada ketegasan secara resmi, secara tegas mengumumkan bahwa kami, misalnya Demokrat mencalonkan Anies Rashid Baswedan atau PKS. Nanti pada akhir bulan Januari, yaitu pada tanggal 26 Januari 2023, oleh Demokrat mengumumkan mendukung pencalonan Anies Rashid Baswedan. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2023 juga oleh PKS mengumumkan mendukung pencalonan Anies. Dengan demikian maka ketiga partai ini sudah sudah lengkap, ya. Anies sudah mendapatkan presiden threshold melebihi target, ya, melebihi persyaratan presiden threshold. Tiga partai sudah dianggap berkoalisi.
Dan saudara sekalian, itu pun masih di banyak pihak yang masih ragu mengatakan bahwa ini tidak akan berlanjut. Bahkan ada satu mantan ketua Partai Gerindra itu Pujiono atau siapa namanya itu mengatakan bahwa pada akhirnya juga koalisi perubahan hari ini ya, dia mengatakan hari ini akan mencalonkan Ganjar misalnya, karena ini politik masih dinamis. Nah, yang kita heran di backing mind masing-masing itu, orang menganggap bahwa politik itu lebih pada orang masih menerjemahkan politik ya dalam backing mind mereka, dalam perilaku mereka mungkin ya, dengan mengukur perilaku politik mereka, mengatakan seakan-akan bahwa PKS, Demokrat, Nasdem itu tidak punya moral, tidak punya integritas ketika sudah mengumumkan ke publik, tiba-tiba bisa juga masih main-main gitu loh. Dan inilah oleh beberapa orang pengamat yang masih mengatakan seperti itu karena dianggap dinamis lah, apa macam-macam alasannya dipakai karena mereka di backing mind, di dalam pikiran mereka, di dalam pikiran bahwa politik itu sesuatu yang kotor gitu ya, tipu daya, jadi semata-mata tipu daya saja, walaupun tidak ada niat moralnya di situ, walaupun itu sudah diumumkan bisa saja koalisi itu bisa bubar dan lain sebagainya. Karena bahkan koalisi bisa mencalonkan orang lain walaupun mereka sudah umumkan Anies misalnya. Inilah yang kita tidak pikirkan. Inilah saya anggap bahwa pernyataan-pernyataannya tidak mendidik, dan cara pandang yang mestinya itu tidak dianut, tidak diobral ke publik, karena sebetulnya cara pandang sepertinya cara pandang Machiavelli atau menghalalkan segala cara. Oleh karena itu memandang Nasdem, PKS dan Demokrat yang berkoalisi hari ini dianggap bahwa bisa jadi ini berubah, bisa jadi bukan Anies yang dicalonkan, itu memandang perilaku politik para pemimpin Nasdem maupun PKS dan itu seakan-akan seperti mereka yang mungkin mereka bisa mempermainkan seseorang, tidak peduli dengan publik, tidak peduli dengan nilai, tidak peduli dengan etika, sehingga menganggap bahwa itu nanti sebentar juga bisa bubar, sebentar juga bisa jadi mereka mencalonkan orang lain bukan Anies gitu loh. Jadi cara pandang ini mestinya itu mereka harus malu, tidak boleh ini ke publik, dan itu tidak mendidik menurut saya. Terkecuali kalau misalnya ada pihak-pihak di sana, apalagi Nasdem yang sangat diragukan, dia akan bahwa ini nanti dia menelikung Demokrat dengan PKS dan nanti akan kembali untuk mengikuti apa yang dimau oleh istana. Sementara kita tidak tahu persis apa yang dimau oleh istana. Walaupun awalnya kita juga mengetahui banyak berita yang mengatakan bahwa istana tidak menghendaki, istana dalam pengertian Jokowi dan kabinetnya dan kru-nya termasuk PDIP dan tidak mau sama sekali Anies Baswedan dicalonkan sebagai capres di dalam koalisi partai politik itu. Itu benar, mungkin saja benar ya, mungkin saja benar. Tetapi kan partai punya otonomi masing-masing, dan masa orang sekaliber Surya Paloh, sekaliber saya tidak tahu kalau Erlangga dan apa-apa ya, karena Surya Paloh tidak punya beban, dia bukan bagian dari kabinet ya, dia ketua partai ya. Jadi dia merasa ngapain saya didikte, saya masing-masing partai Pak Jokowi didukung dan sudah 2 periode dan tidak mungkin lagi 3 periode karena konstitusi kita membatasi, dan kita mencari jalan sendiri untuk mencalonkan siapa yang kita anggap memiliki visi untuk pembangunan Indonesia ke depan lebih berkeadilan, lebih sejahtera dan sebagainya. Nah, itu kemudian mereka menentukan Anies kemudian bersama PKS dan Demokrat, dan melihat bahwa Anies di mana-mana didukung oleh rakyat ya, tanpa preferensi survei itu kan berbayar semua, tergantung orderannya siapa gitu loh. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, dengan pertemuan pertemuan PKS dengan Pak Surya Paloh atau pimpinan Nasdem kemarin di Nasdem Tower itu semakin mengukuhkan bagian dari konsolidasi, memantapkan arah koalisi mereka, dan mungkin setelah itu dengan Nasdem, karena Demokrat sudah berulang-ulang di akhir tahun lalu. Dan walaupun pertemuan itu lebih dikatakan di situ bahwa itu memang mereka diskusi tentang berbagai soal, isu-isu tentang kebangsaan kita, diantaranya tentang demokrasi, meningkatkan kualitas demokrasi. Jadi demokrasi yang bukan hanya bersifat prosedur pilih siapa dan apa pencoblosan, tapi lebih bermartabat, lebih accountability, bertanggung jawab, termasuk nilai-nilai yang terkandung itu keadilan, kejujuran dan kemanusiaan yang ada di dalam, yang dianut di dalam demokrasi accountability itu, yang demokrasi yang bertanggung jawab. Jadi tentang bangsa kita, jangan sampai bahwa dinamika
dinamika pemilihan misalnya pasti ada blok-blok untuk memilih ini di tingkat rakyat itu biasa, kan itu soal pilihan. Tetapi para pemimpin partai mesti memberi warning kepada seluruh, melakukan silaturahmi kerjasama dalam pengertian walaupun berbeda pilihan, berbeda calon, tetapi mereka memperlihatkan kualitas komunikasi yang sangat baik, perkawanan, solidaritas sesama anak bangsa atau sesama pemimpin bangsa. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, secara internal PKS dan Demokrat, ya, saya kira apa yang seperti yang mereka lakukan selain mereka saling mengunjungi, tapi juga untuk lebih mendekatkan secara pribadi hubungan-hubungan batin maupun kaitannya masalah koalisi mereka, ya. Nah, jadi ini juga bagian dari menepis seluruh anggapan bahwa seakan-akan ada yang saling mengkhianati, bahkan ada yang tidak akan mendukung Anies misalnya, atau koalisi ini rapuh dan akan mengabaikan, pada akhirnya juga tidak akan berlanjut, tidak akan memberi dukungan kepada Anies karena dianggap dinamis dan bisa jadi ada intervensi dan lain sebagainya. Saya kira itu yang kita katakan tadi, bahwa mereka Nasdem, Demokrat dan PKS ini saya kira memiliki etika yang tinggi dalam berpolitik, integritas yang tinggi, para pemimpinnya punya integritas yang tinggi, sehingga agak sulit kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, tidak mungkin berubah untuk dalam konteks koalisi ini. Jadi anggapan-anggapan seperti itu sesungguhnya tidak bisa dipakai di dalam menganalisa apa yang terjadi dalam perjalanan koalisi masing-masing partai. Beda dengan yang lainnya, beda dengan misalnya P3, PAN dan Golkar misalnya. Kita tidak tahu persis apa pembentukan itu dalam kaitan masalah karena semata-mata mengantisipasi turbulensi politik atau apa, kita tidak tahu. Tetapi digadang-gadang bahwa itu tujuannya untuk menyiapkan ceruk daripada Ganjar Pranowo yang dikehendaki oleh, yang diduga bahwa itulah akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Ketika PDIP tidak mencalonkan Ganjar, maka ceruk inilah di Ganjar ditampung di koalisi ini bersatu dicalonkan seperti yang dikehendaki oleh Pak Jokowi. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, dengan kita tegaskan lagi bahwa dengan pertemuan silaturahmi, diskusi, ya kita anggap ada bagian yang tidak disampaikan ke publik, ya. Tetapi ini semakin kuat bahwa mereka bukan seperti yang dianggap oleh sebagian orang, bahwa ini akan bubar lah, tidak saling menikung lah. Padahal ya itulah kita tidak yakin bahwa orang seperti Surya Paloh sejak awal itu, kemudian PKS, ya, Demokrat, tidak mungkin lah. Kalaupun toh itu misalnya terjadi turbulensi itu luar biasa sama sekali, dan ada salah satu yang kemudian mengingkari pernyataannya ke publik, kemudian menarik diri dari koalisi untuk mencalonkan Anies misalnya, maka saya yakin bahwa partai akan hancur di pemilu 2024 yang akan datang. Nah, karena itu kawan-kawan sekalian, saya kira apa yang spekulasi yang para analis yang mengatakan bahwa tidak akan berlanjut dan sebagainya, saya kira itu takaran pikiran mereka, di benak mereka, yang perilaku politik mereka yang Machiavellis dibanding misalnya dengan orang-orang, dengan misalnya Ketua Nasdem atau Pak Surya Paloh, integritas Pak Surya Paloh, kemudian PKS dan Nasdem yang telah mengumumkan calon presidennya, kemudian misalnya menarik lagi karena alasan tidak jelas misalnya, ya, kemudian koalisi itu tidak berlanjut atau karena kekurangan persyaratan presiden thresholdnya. Itu sesuatu yang mustahil terjadi kalau tidak terjadi turbulensi yang luar biasa. Dan kalau itu terjadi ada yang menarik, maka sesungguhnya dia akan menghadapi kehancuran di pemilu 2024 yang akan melakukan penipuan terhadap publik secara terang-terangan. Dan itu tentunya ditambah lagi dengan fenomena Anies yang luar biasa mendapat dukungan dan sambutan masyarakat di mana-mana sebagai ikon baru di dalam kepemimpinan Indonesia di masa kini maupun yang akan datang. Nah, saya kira demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, mencerahkan dan menghibur. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.